Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mahmudan Sadik. Kita akan melanjutkan mata pelatihan diplomasi organisasi. Pada pokok bahasan yang kedua, yaitu menganalisis posisi pihak lain. Evaluasi tingkat kompleksitas komunikasi. Evaluasi merupakan upaya melakukan penilaian atau membandingkan suatu proses komunikasi. Tingkat kompleksitas komunikasi merupakan tingkat kerumitan atau keruwetan dalam sebuah proses komunikasi yang mencakup aspek komunikator, komunikan, pesan, dan lingkungan. Dalam sebuah proses komunikasi, bisa terjadi proses komunikasi tidak efektif, adanya gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi bisa berupa fisik, yaitu geografis, organis, kemudian alat atau teknis. Gangguan komunikasi yang kedua penyebabnya yaitu sosial budaya. Bisa karena kemampuan semantis atau kemampuan bahasa. Kemudian psikologis. Selanjutnya kerangka berpikir dan status. Gangguan komunikasi ini hendaknya dilakukan proses perbaikan sehingga komunikasi bisa berjalan efektif. Iklim komunikasi. Iklim komunikasi merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan karakteristik, kondisi, dan kualitas pelaksanaan komunikasi di suatu unit organisasi yang berlangsung secara terus-menerus, yang penuh dinamika. Faktor-faktor keberhasilan komunikasi. Faktor keberhasilan komunikasi atau efektivitas komunikasi itu ditentukan. Yang pertama adalah accommodation atau proses akomodasi dalam sebuah proses komunikasi. Yang kedua, audible atau bagaimana sebuah proses komunikasi itu bisa dilakukan atau didengar oleh pihak lain. Yang ketiga, abilities atau kemampuan dari seseorang untuk melakukan proses komunikasi. Ini sangat menentukan faktor keberhasilan dari komunikasi. Selanjutnya adalah kesadaran atau awareness. Dalam sebuah proses komunikasi diperlukan kesadaran pelaksanaan sebuah proses komunikasi. Dan yang terakhir adalah adaptability atau kemampuan beradaptasi dalam sebuah proses komunikasi. 5 hal ini kita kenal dengan prinsip 5A dalam menentukan keberhasilan atau efektivitas sebuah proses komunikasi. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi keberpihakan, penolakan, dan netralitas. Dalam sebuah proses komunikasi perlu diidentifikasi siapa-siapa saja pihak yang mendukung atau berpihak, siapa yang menolak, kemudian siapa yang netral atau tidak memihak dan juga tidak mendukung, serta yang terakhir siapa saja yang mendukung dengan persyaratan atau dengan catatan yang diajukan. Ini perlu dilakukan Bapak Ibu peserta pelatihan agar proses identifikasi ini dilakukan dengan baik. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan bahan komunikasi. Bahan komunikasi perlu disiapkan dengan baik dan diperiksa dengan baik. Adapun bahan komunikasi yang perlu diperiksa meliputi subtopik dari komunikasi yang ingin dilakukan, inklusivitas, kemudian eksklusivitasnya, kemudian nilai sosial budaya, dan pendirian serta asumsi.
bahan-bahan komunikasi ini perlu dilakukan proses pemeriksaan atau proses pengecekan sehingga bahan komunikasi ini menjadi bahan yang akan disampaikan dalam proses komunikasi secara baik. Nah, ketika bahan komunikasi ini dilakukan proses pemeriksaan dengan baik, maka diharapkan proses komunikasi pun berlangsung dengan baik pula. Langkah selanjutnya adalah memastikan reliabilitas dan kebenaran bukti dan sumber yang diacu dalam sebuah komunikasi. Memastikan reliabilitas data dan kebenaran bukti dan sumber yang diacu merupakan upaya agar data yang digunakan dalam konsep informasi yang sudah kita bahas sebelumnya sesuai dengan tujuan komunikasi yang ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan uji validitas dan penarikan kesimpulan. Uji validitas dan penarikan kesimpulan dilakukan agar dihasilkan informasi yang layak untuk disampaikan kepada khalayak sesuai dengan tujuan komunikasi yang ditetapkan. Pokok bahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menyampaikan komunikasi organisasi. Pendekatan komunikasi dalam sebuah proses komunikasi persuasif itu dilakukan dengan tahapan-tahapan, adanya perhatian atau attention. Yang kedua, adanya minat atau interest. Yang ketiga, adanya hasrat atau desire. Yang keempat, adanya decision atau keputusan. Dan yang terakhir adalah adanya action atau tindakan. Seringkali pendekatan komunikasi ini disingkat atau akronimnya adalah AIDA. A-I-D-D-A. Selanjutnya kita juga mengenal pendekatan komunikasi yang dilakukan dalam sebuah proses tahapan komunikasi persuasif. Yang pertama adalah pendekatan konsultatif. Yang kedua, pendekatan kolaboratif atau kerjasama. Yang ketiga, pendekatan yang sifatnya tegas. Yang keempat, tahapan komunikasi itu dilakukan dengan kerangka berpikir secara logis. Yang kelima, sensitivitas individual. Dan yang keenam adalah gaya bahasa serta intonasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis risiko. Analisis risiko merupakan mitigasi risiko dan mencari alternatif solusi atas risiko yang dihadapi dalam komunikasi persuasif. Respon argumen pihak lain. Dalam menyampaikan komunikasi persuasif perlu memperhatikan respon atau argumen atau umpan balik feedback dari khalayak terhadap suatu proses komunikasi persuasif. Kemudian, informasi yang diajukan untuk memperkuat opini. Komunikasi persuasif perlu didukung oleh informasi untuk memperkuat opini yang disampaikan oleh komunikator kepada khalayak. Kesimpulan posisi pihak lain. Dalam
sebuah komunikasi, posisi pihak lain, yaitu yang mendukung, menentang, atau netral atas opini, itu perlu disimpulkan sehingga komunikasi dapat dilakukan secara efektif. Demikian Bapak Ibu peserta pelatihan materi diplomasi organisasi yang kami sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.